Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Auladi dari jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur Vernier Caliper dan alat ukur mikrometer sekrup. Nah, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi persyaratan tugas dari mata kuliah lab pengukuran. Langsung saja saya akan menjelaskan pembahasannya dulu. Vernier Caliper ini atau jangka sorong adalah salah satu alat ukur yang digunakan pada dunia teknik, khususnya teknik mesin, misalnya pada bengkel bubut, bengkel otomotif, dan bidang semacamnya. Nah, jangka sorong atau Vernier Caliper merupakan salah satu alat ukur yang biasa dipakai untuk mengukur tinggi, lalu mengukur ketebalan. Mengukur ketebalan ini bisa bentuknya bulat, kubus, bujur sangkar, persegi, dan lain-lain. Nah, digunakan juga untuk mengukur inner ring atau diameter bagian dalam benda. Lalu bisa juga dengan untuk mengukur outer ring atau diameter bagian luar dan berguna dalam pengukuran kedalaman sebuah lubang. Lalu mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup bisa mengukur besaran panjang terdiri dari poros tetap yang berfungsi sebagai skala utamanya dan juga poros putar yang berfungsi sebagai skala nonius. Tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini beragam, ada yang 0,01 mm atau bahkan ada yang 0,001 mm dan mampu mengukur ketebalan atau diameter benda yang sangat kecil dengan presisi. Kegunaannya yaitu yang pertama untuk mengukur ketebalan suatu benda yang sangat tipis, misal seperti lempeng baja, aluminium, bahkan kertas sekalipun. Lalu bisa mengukur diameter luar, mengukur garis tengah, dan terakhir bisa mengukur kedalaman suatu lubang yang cukup kecil seperti lubang pada pipa dan lain sebagainya. Langsung saja saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan alat ukur Vernier Caliper. Nah, pada Vernier Caliper di sini ini adalah rahang dari Vernier Caliper yang berguna untuk menjepit benda ya. Jadi benda yang akan diukur nanti akan dijepit di sini. Lalu ini disebut juga dengan skala utama dan ini skala nonius. Bayangkan bendanya ada di sini, lalu diukur dan hasilnya adalah segini. Seperti ini. Nah, bagaimana cara membacanya? Pertama-tama kita lihat dulu pada skala utamanya. Di sini kita lihat garis sebelum angka 0 pada skala nonius. Di sini ditunjukkan angka 38. Ya, ini 35, 36, 37, 38 mm. Lalu pada skala noniusnya kita cari yang tegak lurus dengan skala utamanya, yaitu ada pada 55 atau 0,55 mm. Sehingga kita tambahkan dari skala utama tadi dengan skala noniusnya yaitu 38 ditambah 0,55. Hasilnya adalah 38,55 mm. Oh ya, ini adalah Vernier Caliper dengan ketelitian 0,05 mm. Saya akan coba pada hasil ukuran lain. Nah, seperti ini. Cara membacanya adalah kita lihat yang sebelum 0 ada pada 52 mm dan skala nonius yang tegak lurus ada pada angka 20, 0,20. Sehingga dijumlahkan 52 ditambah 0,20, hasilnya adalah 52,20 mm. Nah, berikutnya ini adalah cara membaca Vernier Caliper dengan satuan inci. Bedanya di sini kalau misalkan Vernier Caliper dengan satuan inci memiliki skala nonius 8 garis. Nah, cara menggunakannya sama seperti tadi, benda dijepit di rahang Vernier Caliper. Misal hasilnya seperti ini. Nah, cara membacanya adalah sama seperti tadi ya.
kita melihat garis sebelum 0 pada skala noniusnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 garis. Dan pada skala noniusnya yang tegak lurus ada pada angka 4. Jadi nanti skala utamanya ini dikali 1/16 dan skala noniusnya dikali 1/128. Jadi tadi 6 dikali 1/16 ditambah 4 dikali 1/28. Jadi 6/16 ditambah 4/128. Hasilnya nanti adalah 0,13/32. Nah, sama halnya misalkan hasil ukurannya seperti ini. Garisnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi 12/16 ditambah 4/128. Hasilnya adalah 0,25/32. Nah, ini adalah untuk vernier caliper dengan satuan inci. Lalu berikutnya ada mikrometer sekrup. Di sini saya menggunakan mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,01 mm. Ini disebut juga dengan skala utama dan ini skala tabung. Ini rahangnya, nanti bendanya dijepit di sini. Misalnya hasil pengukuran bendanya menunjukkan angka seperti ini. Nah, pertama kita baca dulu skala utamanya ada pada angka 13. 10, 11, 12, 13. Lalu skala tabungnya, cara membacanya adalah kita lihat pada garis yang horizontal ini. Pada skala utamanya itu kita cari di bawahnya. Di bawah dari garis horizontal ini. Itu ada 32. 0,32. Jadi skala tabungnya menunjukkan 0,32 dan skala utamanya menunjukkan angka 13. Sehingga skala utama ditambah skala tabung 13 ditambah 0,32. Hasilnya adalah 13,32 mm. Dan saya coba dengan pengukuran lain. Hasilnya seperti ini. Pada skala utamanya menunjukkan angka 23, 21, 22, 23. Dan skala tabungnya menunjukkan angka 23. Hasilnya adalah 23,23. Jadi skala utamanya 23 dan skala tabungnya adalah 0,23. Tinggal dijumlahkan. Nah, lalu berikutnya ada mikrometer sekrup dengan ketelitian 0,001 mm. Bedanya di sini ada tambahan berupa skala nonius. Jadi skala utama, skala tabung, skala nonius. Cara membacanya, misalnya hasil ukurannya seperti ini. Nah, di sini skala utama menunjukkan angka 16,5 mm, 15,5, 16, 16,5. Dan pada skala tabungnya bisa kita lihat menunjukkan angka 49. Dan skala noniusnya menunjukkan angka 1. Pada skala tabungnya ini menunjukkan angka 48. Jadi skala utamanya 16,5 ditambah skala tabungnya 48 ditambah skala nonius 0,001. Jadi 16,5 ditambah 0,48 ditambah 0,001. Hasilnya adalah 16,981 mm.
saya akan coba dengan ukuran lain. Nah, seperti tadi, skala utamanya menunjukkan angka 11, lalu skala tabungnya pada angka 0,24 dan skala noniusnya 0,001. Jadi 11 ditambah 0,24 ditambah 0,001. Hasilnya adalah 11,241 mm. Nah, sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.